terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari tadi pagi sampai dengan hampir malam ya. Kita sudah banyak banget untuk bicara, bincang-bincang bareng-bareng, belajar bareng gimana caranya kita untuk kobol juga teman-teman yang ada di YouTube bersama juga teman-teman yang ada di Facebook dan juga Instagram. Ganteng Pak Ganteng, stop dulu. Yang ini dia nih, ada pasangan kita di sini kan Pak Ganteng. Oh iya. Nah, gimana caranya pasangan kali ini untuk mereka bersedekah suami istri? Coba Pak Dedi sama Mbak Vita. Kalau udah kayak gini langsung kamu aja. Udah pada dia nggak mau ngomong tuh, kamu aja. Ayo tentang sedekah suami istri. Kalau saya itu kalau istri udah pakai baju dinas, Mbak. Oh, baju dinas itu gimana tuh? Daster. Oke, daster udah ngasih kode itu. Ngasih kode. Oh, yang ngawalin Mbak Vita dulu atau Mbak Dedi? Mbak Vita. Oh, Mbak Vita dulu ya. Coba Mbak Vita, coba. Gimana cara ngawalinnya? Ini termasuk sedekah juga ya Pak Ganteng? Sedekah. Jadi kan aku pakai daster nih kalau yang hari-hari itu biasa ya, gitu. Ini pakaian dinas, jadi beda tuh bajunya. Kodenya beda kodenya. Iya, jadi bajunya bukan baju yang daster biasa yang lingerie gitu. Khusus. Kancingnya tidak boleh kancing begini ya. Nggak pakai gancing. Kancingnya kancing yang tek. Tek sampai bawah enggak. Jadi kan udah pakai itu Pak Ustadz, udah ada semuanya di lingerie itu hanya formalitas doang kan. Udah itu kan ini gila. Gitu langsung. Langsung. Itu ada nggak ritual sehari berapa kali gitu? Oh iya, kalau ritual tuh pasti ya itu wajib ya. Maksudnya sesering mungkin karena kan kalau di rumah, tapi kalau misalkan lagi pulang kerja itu paling 3 kali. Jadi 3 kali apanya? Nenen. Iya, karena tadi ada ya Bapak yang sakit ya. Karena kita sedang sakit, maka harus seperti resep dokter. Sehari 3 kali. Ya Pak Ustadz. Iya. Sesuai arahan. Jadi itu maka bajin ilmu nenen, ilmu sedekah. Kalau kita sedekahnya belum, ibadahnya ekstrim, sedekahnya diganti dengan nenen dan kelanjutannya. Karena itu sedekah bagi yang tidak ada pasangan. Ngapain Pak? Sedekahin. Pak mau sedekah Pak. Ya, Pak Ganteng. Penutup sebentar. Ini penutupnya yang penting. Jadi penutup dari surat Fatir ayat 29 tadi, 1. Baca Quran dan sholat, tegakkan sholat dan sedekah. Apa yang dijanjikan Allah? Tadi itu tijarohnya, usahanya, bisnisnya lantabur, tidak pernah mengalami kerugian, tidak pernah mengalami kemunduran, tidak pernah mengalami kebangkrutan. Kalau kita ternyata usaha kita seperti itu, maka tiga-tiganya harus kita evaluasi. Ya, bisa dievaluasi? Evaluasi. Maka Pak Haji Marco. Iya. Iya Pak Ganteng. Apa Pak Haji? Jadi Bu Vita itu bukan hanya solehah, tapi juga ahli sedekah. Alhamdulillah. Ya, lanjut Pak Ganteng. Ya. Baik. Baru sekalian, ada yang kemarin sudah saya sampaikan, kita harus punya semangat.
keyakinan yang luar biasa bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan bentuk wasilah pendekatan kita kepada Allah. Ilmunya Pak Haji, jalani, syukuri, nikmati. Bahasa premannya berbuat. Nah, kalau sudah berbuat harus tanggung jawab. Iya, harus berbuat. Yang penting berbuat. Yakinnya Bapak Ibu, kita semangat kita itu contohlah seperti pohon pisang cau. Apaan tuh Cau pisang. Cau pisang topo. Seperti pohon cau, seperti pohon pisang. Apa itu? Dia sebelum berbuah tidak akan pernah mati. Oh gitu ta. Potong pagi, sore tumbuh. Potong sore, pagi tumbuh. Tapi kalau dia sudah berbuah, sudah terserah. Jadi artinya kita harus bersemangat tanpa batas, tanpa menyerah. Tapi untuk legowo kita, alhamdulillah, apapun yang terjadi pada kita, kita terima tanpa protes. Contohlah seperti cicak. Oh cicak apa lagi tuh Pak? Iya. Banyak banget analoginya. Cicak di dinding Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuknya datang apa? Cicaknya yang pergi? Nyamuknya yang datang. Itu makhluk di dunia ini kalau boleh protes, itu yang paling protes apa? Cicak. Kenapa? Dia tidak bisa terbang, tetapi makanannya terbang. Kalau itu Bapak kira-kira jadi cicak pasti marah-marah dan sakit hati. Nyamuknya cicaknya diam aja. Gimana? Dia mau ikut lompat, jatuh dimakan kucing. Jadi cicaknya diem, pasrah sudah, legowo, sabar, biar datang ke Pak Sawan namanya? Pak Topik. Emang Pak Topik cicak? Iya, biar nyamuknya biar datang ke Pak Topik dulu. Begitu kenyang Emang darahnya Pak Topik? Dia diem di pojok sana, nggak akan pergi kemana-mana, mendatangi cicaknya tinggal datang. Artinya apa? Rezeki itu Allah yang ngatur, yang penting dia berbuat. Cicak pun kalau pasrah sudah legowo, nyerah, nyamuknya datang, sudah nyablok ke Pak Topik, datang. Lagunya pun demikian, datang seekor nyamuk rezeki kan, rezekinya siapa? Rezekinya cicak. Cicaknya yang terbang apa nyamuknya yang datangi cicak? Cicak terbang. Nyamuk yang datangi cicak. Tuh, kalau semangat, contoh Cicak. pohon salah. cau. Pohon cau. Legowo hati tentang rezeki akan datang, pasti datang. Contoh cicak. Nyamuknya akan datang. Yakin dengan penuh keyakinan. Siap? Yakin ya? Yakin. Pak Ganteng, coba kita kasih guys dulu yang pegang pala. Nah, kita coba dulu biar gak ngantuk. Ayo. Biar nggak ngantuk, berdiri dulu. Berdiri. Berdiri dulu kita semua yuk. Masih bisa berdiri enggak? Ayo berdiri semua dulu. Ibu-ibu suka berdiri apa enggak? Suka yang berdiri kan? Suka berdiri. Boleh. Masih bisa berdiri. Yuk kita berdiri dulu, rilis dulu. Kita goyang-goyang dulu Bapak Ibu. Karena sudah seharian, kita capek ya.
kita stretching namanya ya. Stretching. Stretching. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Depan, dikit-dikit aja. Banyak-banyak cepet capek. Iya, bener. Naik. Perhatikan, cepat, yes. Biasanya kalau gas, nah itu tegas ya, pelan dulu, pelan lagi, pelan. Kan gitu gerakannya kan? Ya, pelan. Tapi kalau sudah saatnya, awas pegang dagu. Nah, dagunya mana? Kenapa jadi kejidat? Dagunya mana? Kok jadi kejidat? Ayo kurang konsentrasi. Yang kedua tidak saya contoh, saya hanya ngomong saja, coba ya. Saya tidak akan bener apa tidak. Coba. Ya pelan. Aku kejidat. Iya. Saya nggak akan nyontohin, tapi perhatikan. Cepat, konsentrasi. Pegang anu. Anunya mana anunya? Masa itu anu? Ya udah, anunya nanti dicari sendiri. Duduk. Oke, duduk lagi. Ya, tepuk tangan buat semuanya nih. Kita kan nggak jelaskan anu itu ya. Anu kan sesuatu, semua sembarang pegang apapun itu namanya anu. Anunya dianukan. Nah, gitu. Oke. Baik. Berarti anunya itu kan begitu. Baik sekalian, tadi semangat. Saya sampaikan berbuat. Rezeki kita tidak mesti pada garis yang kita jalani, tidak mesti yang rezeki 10 miliar, 1 miliar, tidak mesti dari usaha yang kita ini sekarang. Contohnya ada enggak? Contohnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Saat ditinggal di padang pasir oleh Nabi Ibrahim, apa yang ditanyakan Siti Hajar? Apakah ini perintah Allah? Tidak noleh Nabi Ibrahim, langsung bilang, iya, mantuk. Karena tidak tega juga. Tapi karena ini perintah Allah, sudah jalani, nggak usah tanya, jalani. Nah, karena butuh minum, apa yang dilakukan? Dia posisinya di Bukit Sofa, di Bukit Marwah sana terlihat ada klemun kayak ada air, maka dia lari. Tidak ada. Balik lihat ke Bukit Sofa lagi, klemun lagi, lari lagi, jalan terus mencari. Rezekinya, airnya ada di jalur Sofa Marwah apa enggak itu? Yang sudah pernah umroh atau haji? Tidak. Jadi di Sofa Marwah enggak ada. Kalau kita berawal dari Bukit Sofa, nah, apal saja begini. Sofa Marwah enggak tahu barat timur kan di sana ya, lupa pokoknya di sana. Sofa Lunuk itu ya, yang di ini di sono Masjidil Haram, Ka'bahnya di sono. Sofa Marwahnya ke sono. Sofa Marwah 7 kali. Zam-zamnya rezekinya di mana? Di ujung di sono. Iya, tidak di sini, tapi air zam-zamnya di sono, di dekat Ka'bah, pintu keluar kalau kita habis tawaf keluar ke Zam-zam, potong tahalul ya, itu ya, kira-kira begitu. Maka
mulai belajar. Jadi untuk bisa kita terpanggil umroh pun perlu belajar, jadi nggak kaget, oh punya ilmunya, jadi nanti bisa, pasti bisa. Rezekinya ada di mana? Di sana. Kita kerjakan ini, rezeki kita bisa jadi dari yang lain. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau diterangkan ini istrinya Nabi, anaknya Nabi juga Nabi, pastilah mereka diberi kelebihan oleh Allah. Itu kan Nabi, Pak. Saya kan manusia biasa. Ya, alasan untuk melemahkan kita seperti itu. Nah, ini kalau Bapak biar bersemangat, ternyata yang diberi kekuatan Allah untuk bisa punya kekuatan lebih itu tidak harus Nabi. Di mana itu kita bisa punya motivasi? Di surat An-Naml ayat 38-39 tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang punya sayembara mendatangkan singgasananya Ratu Balkis untuk dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman, karena Ratu Balkis diundang oleh Nabi Sulaiman, dibikinkan kolam yang atasnya ada kacanya, sehingga untuk melihat kecantikannya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman tidak perlu mendekat, cukup dengan dilihat dari kaca. Ayo ke sekolah dulu ya, ke itu loh pakai sedotan itu begini karena takut ininya, takut ke air, maka disingkapkanlah ininya. Pak Marco itu. Wow. Itu ya. Wow. Itu kan siapa yang mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke istana saya sini sebelum Ratu Balkis datang ke tempat saya sini? Kisahnya begitu ya, kira-kira begitu. Ada satu makhluk tentaranya Nabi Sulaiman, yaitu namanya ada di surat itu, jin, namanya Ifrit. Nah, maka kalau cari kekuatan, cari kawan, undang namanya jin Ifrit. Nah, itu jin Ifrit. Sampai sekarang masih ada itu, anak-anaknya masih banyak, panggil itu untuk seperti itu, namanya Ifrit. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Begitu Pak ya ceritanya. Karena sesungguhnya saya termasuk orang yang punya kekuatan. Ada lagi yang lain? Itulah kira-kira begitu bahasanya. Berkata seseorang hamba yang mempunyai ilmu dari kitab Allah, punya ilmu, berarti Nabi bukan, seorang hamba yang berilmu dari kitab. Artinya kita pun bisa mampu punya kekuatan, kemanjuran seperti orang itu. Apa yang dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman? Saya mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan berkedip. Jadi sebelum berkedip masih melihat ini, langsung datang. Punya kekuatan, punya ilmu. Ilmunya dari mana? Dari kitab. Nah, kita punya kitabullah namanya Al-Quran. Kalau Al-Quran kita ilmui, kita pahami, kita praktekkan, kita baca, akhirnya kita mempunyai ilmu
kelebihan karomah yang diberikan Allah pada kita, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita hajatkan dengan mudah dikabulkan oleh Allah. Caranya baca Al-Quran tadi, baca Al-Quran, mampunya 1 juz, istiqomah, terus istiqomah. Ada istiqomah? Hah? Pak Ganteng, izin, namanya manusia itu ada namanya Pak? Siap. Asipin. Pak, Baca. namanya Asip bin Akiyah, yang tadi jin Ifrit itu namanya Asip bin Bakiyah ya. Ya, di penjelasannya ya. Ya. Tapi di Qurannya kan tidak tidak disebut namanya. Namanya, Ya. betul. Yang disebut Ifrit. Nah, Ifrit. Ya, dari beberapa hal yang kita sampaikan mulai pagi sampai menjelang sore ini. Menjelang sore. Iya, menjelang sore ini sudah. Menjelang sore ini, kalau ada yang perlu Nggak apa-apa, ditanyakan, bebas. bebas untuk memantapkan pemahaman. Jangan sampai nanti pulang masih dalam keadaan kosong. Kita harus siap mempraktekkan menjadi seperti tentaranya, seperti umatnya Nabi Sulaiman yang diberi kekuatan, sehingga kita pengen hajat punya rumah sekejap mata, Amin. secepat kilat. Amin. Silakan Pak. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Nama saya Taufik, tinggal di Tangerang, Kota Bumi. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah mengaji baca Al-Quran Baca Al-Quran. pada usia. Sedangkan saya tidak bisa berbahasa Arab, terus terang aja dari kecil saya tidak pernah belajar ngaji, dan cuma ada yang hafal sama saya tuh yasinan, itu pun yasin RT setiap hari malam Jumat, Ya. hafal di mulut. Ya, Yang ingin saya tanyakan gimana caranya supaya bisa saya ngaji tengah malam itu bisa gitu loh. sudah. Jalannya gimana? Ada tuh saya cobain, ada Al-Quran yang ada bahasa Latin, ada bahasa Indonesianya. Ya. Tapi kan kalau baca itu sama baca Al-Quran kan beda. Itu yang saya tanya. Udah? Terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya warahmatullahi wabarakatuh. keinginan, yang penting ya punya niat, Masih punya istri? Enggak, karena kaitannya ke sana. Oh gitu. Iya. Baca Quran kaitannya dengan istri. Oh iya benar. Jadi gimana nih? Iya, Penyemangat, semangat. betul, penyemangat. Gimana? Ada berapa istrinya? Oh Satu. satu, istri satu. Iya, lebih muda, lebih tua? Lebih muda. Oh, lebih muda 15 tahun. Emang bapak umurnya berapa? 65. Wow. Iya. Itu istri yang resmi. Yang siri? Hah? Oh, kirain ada yang siri. Oh iya toh. Oh, nikah sekali cerai terus kawin lagi. Oh, kali. dapatnya berondong. Kalau cewek apa ya namanya? Ya? Ding, Perawan. ting ting. Ting ya. 2 kali. Yang resmi. Yang tidak resmi? Yang jawab yang belakang. Iya. Jadi kita memberikan saran ini karena ada contohnya, mencontoh tamu RDAY juga. Namanya saya lupa namanya, tapi dia berasal dari Kalimantan Barat, Pangkalan Bun, daerahnya namanya Eropa. Eropa. Eropas. Makanya selalu ingat Eropas. Nah, di tengah hutan. Nah, dia janda, Pak. Tertarik nggak Pak? Iya, jadi dia kesini
dalam rangka untuk ucap syukur anaknya jadi pinter, kemudian dia bisa baca Quran yang asalnya tidak baca Quran. Langkah yang dia lakukan adalah pakai ilmu kearifan lokal, karena dia punya motivasi, saya harus baca Quran, saya harus bisa baca Quran. Nah, maka kalau dia karena janda tidak ada lawannya, maka dia colmek sendiri, pasti bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran. Iya Pak, dicolmek. Ini Cocol sendiri yang itu. testimoni. Bapak boleh cari, lupa itu bulan apa, tanggal berapa, tadi cari itu. Private Bakal ya, Pak? dipotong. Privat ya? Privat ya? Dia privat, nggak lihat orangnya, tapi dia testimoni gitu. Alhamdulillah tidak sampai 9 hari dia tahu-tahu ngerti hurufnya, Pak, bisa baca pelan-pelan dan khatam. Akhirnya dia berenang ke sini. Jauh atau Pak kalau Jauh, berenang. berenang. Karena kalau terbang kan pakai pesawat mahal, dia berenang 5 hari 5 hari ya 5 hari berenang dari Pangkalan Bun ke Semarang, kemudian lari dari Semarang ke Bogor. Itu bisa baca Quran. Maka saya tanya, kalau masih punya istri, kalau dia kan dicol gini, nah kalau bapak masih punya istri nggak usah dicolek. Paham benar Pak, paham benar. Nggak usah dicolek, langsung dikemot. Motivasi. pasti bisa baca Quran. Semangat. Wah, kosok terus. Kalau kata Pak Dedi itu mandiri, suuk mandiri. Suuk mandiri. Nggak boleh nafas tapi Pak. Ya, itu menjadi motivasi. Yang kedua, Bapak bolehlah baca Quran yang pakai ada tulisan Latinnya. Luar biasa. Kalau orang baca Quran itu kan dari kanan ke kiri. Kita dari kiri ke kanan. Bapak luar biasa. Baca Qurannya dilihat orang bacanya kan dipakai telunjuk atau pakai apa namanya itu duding itu. Iya, ini leading itu apa sih ini? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam mim. Dari kiri ke kanan Bapak. Enggak apa-apa Bapak. Enggak apa-apa Pak, pakai Latin. Tapi Bapak coba itu. Nanti Bapak lama-lama hafal. Ada cara baca Quran belajar mandiri, ada teknisnya. Bapak baca ayat yang hafal di Quran itu apa, misalkan Al-Fatihah pasti hafal. Nah, Bapak cari-cari, apalagi ada yang tulisannya dipotong-potong per kata itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak udah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini, oh begini nih bacanya bis. Bapak bisa, saya yakin bisa. Yang penting hafal dulu. Apa? Kulhu hafal. Baca Quran yang Bapak hafal. Pelan-pelan. Ini latihan dulu nih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, bulan ini. Bismillah. Oh ini Bismillahirrahman. Oh ini namanya Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ini alhamdulillah. Satu-satu kata. Oh ini alhamdulillah begini. Kalau Bapak baca Fatihah, Bapak baca Al-Baqarah itu minimal 1 halaman 2 halaman sudah bisa. Kalau Bapak Al-Baqarah sudah bisa baca, berarti Bapak sudah bisa semuanya. Pelan-pelan nanti, tapi paham maksudnya ya? Karena emang itu pengulangan ya Pak. Pengulangan, nanti diulang. Oh ini alhamdulillah gini gitu. Itu yang kalau mau mandiri. Kalau mau belajar nggak usah malu-malu, ngundang belajar sama anaknya aja juga nggak apa-apa, yang bisa pakai ikro, pakai kiroati. Ada banyak cara baca. Sama istri lah. Sama istri bisa belajar sama istri, belajar. Istri Ya. Ada yang cepat itu, apa cara bacanya. Nah,
yang anu juga tetap seperti itu. Coba. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada itu. Ada, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, saya setiap habis baca Quran, habis tahajud itu jam 3 tidur lagi. Habis udah nggak tahan dari jam 12 tidur lagi, boleh nggak? Ya. Iya, ntar bikin alarm. Tidurnya sendiri. Lah iya. Sendiri. Iya sendiri. Dari temenin. Suaminya? Kamar lain. Hah? Waduh. Kamar lain. Aduh. Datang nanti. Itu habis dia kadang ditawarin juga nggak mau. Alasannya capek. Mau. Capek kata dia. Ada Capek. Nah, kadang kemarin kan malam Jumat ya. Iya. Saya mau kemari, saya tawarin juga nggak mau dari capek. Ada pikiran kali, Bu. Ada dipikirin nggak tuh suaminya? Ya utang. Justru maka untuk menyelesaikan hutang banyak-banyak Sedekah. Sedekahnya apa? Nenek. Kadang habis nenen kagak mau ituannya. Boleh. Oh, Ibu cepat, makanya cepat. Nyemot nggak? Nyemot. Takut ada najisnya. Enggak lah. Nanti mandi lagi. Itu kalau dimut terus kalau kita keluarin lagi gitu. Habis dimut keluarin gitu. Ibu biar suaminya semangat, tulis tuh pakai spidol 10 miliar gitu di atas. Oh iya, ntar saya bilangin gitu. Ditato. Nanti datang ke tempat tato, tulis tato Nah, dibilang 10 miliar. Itu Kiri kanan 10 miliar. Atau pesen kalau biar nggak tato, pesen stempel itu, Bu. Stempel. kemarin kan udah Stempel kan kemarin. murah itu. 10.000 kan itu paling berapa itu? Stempel yang angka itu. Just stempelkan sini. 10 miliar. 10 miliar. Ya itu boleh nggak Pak? Nanti tempatnya Bapak juga stempel. Iya. Boleh nggak Pak? Kalau habis nenen terus dia nggak mau begitu, ML yang nggak mau. Nggak mau. Ya minimal nenen dulu. Dipaksain tuh gua kagak masuk orang mas. Lepaskan. Bu, nanti kalau masalah itu privat nanti sama Mbak Pita ya. Privat yang Privat dua. sama Mbak Pita nanti. Privat yang dua itu. Privat sama Enggak, Mbak Pita. Mbak Pita mau bebas. Privat sama Mbak Pita Mbak di sini Pita ya. ini paling cocok, pinter banget. Gimana caranya Biar suaminya mau. selemes-lemesnya Bu, kalau diemot pasti bangun. Udahlah ya. Pasti bangun dan pasti muncrat. Ya. Ini Pak, apa Bilang sama Mbak namanya? Pita ntar. Mbak, saya jawab pertanyaan Ibu. Kalau pertanyaan saya kenapa kalau masih ada suami enggak? Kalau Ibu sudah nggak ada suami nggak boleh. Tapi kalau masih ada suami boleh tidur, tapi harus sama suami. Nanti istirahat ngantuk, nanti jadi nggak ngantuk masalahnya gitu. Nih, kan dia Tapi udah- kalau sendiri, kalau niatnya mau full ngaji harus dilawan. Kalau sendiri, lawannya gimana tadi sudah diajari Pak Dedi. Jangan rebahan. Jadi kuncinya Bapak Ibu kalau kita mau ekstrim ibadah dari Jam 12. 12 sampai jadi lek-lekan bahasa Jawanya harus ngebleng, Itu udah pakai balsem. pakai Pak Udah Pak, pokoknya jadi kopi. keluar jalan, Ngopi. jalan, Udah nyuci piring, udah wudhu lagi. ngaji Udah jalan. ngaji lagi. Iya. Satu lembar 15 menit nggak habis. Biasanya mah nggak sampai 4 menit kan ya. Latihannya Ibu latihan minimal begadang sampai subuh dulu.
maka ibu di sore harinya harus, tadi sudah diajari Pak Dedi tadi, jam 8 setengah 9 harus sudah bubuk. Tapi kalau ibu jam 9 nenennya enggak apa-apa, sebentar. Itu kan suami saya habis sholat isya langsung Langsung bobo. Dia mah langsung bobo. Nenen dulu. Kagak, makanya agak mau itu udah ngantuk, katanya udah enak tidur, jadinya udah males. Udah saya bilangin Tuh. gitu. Oh iya. Jadi saya kepancing jengkel mulu. Nggak usah bangun dia Iya. bobo kan, Iya. langsung aja, langsung. Nah. Lah bagaimana orang lemes? Kan lemes, saya udah bilangin Dinenen itu lemes. dulu, dinenen dulu. Matanya merem. Tadi mau divideoin tuh biar dia ngeliat dah. Dilawan dulu ibu ya, dilawan. Iya. Pelatihan untuk terjaga. Iya. Kalau ibu tidur, ibaratnya ibu itu punya babi ngepet, itu lilinnya mati kalau ditinggal tidur, Bu. Iya iya. Iya. Jadi kepung-kepung dianya ya. Nah, nanti ketangkep oleh orang kampung. Oh, iya. Jadi harus terjaga. Kalau ibu jam 3 tidur, subuhnya mesti jam 6. Enggak. Oh, enggak. Saya bikin alarm. Hah? Bikin alarm. Oh, alarm. Terus Alarm juga kan- dimatikan doang, Bu. Enggak, suami saya kan ke pasar. Oh. Dia kerjanya dagang di pasar. Jadi subuh saya di bel sama dia. Oh, ya. Iya di bel. Kan jadinya kita bangun. Oh. Ya alhamdulillah kalau sholat subuh mah dari dulu juga masalah tahajud Jangan suami saya. ditinggal, dipijitin, tampil tidur. Dikeloni dalam pisah, dimpong. Gara-garanya asal sholatnya kan di kamar itu ya tempat sholat. Kadang-kadang dia udah habis itu nggak pindah lagi. Pegang, kalau Gitu. pakai dijelimutin bareng, tetap bangun dah lama-lama, masa nggak bangun? Bangun nggak, Pak? Ini Pak, apa masalahnya ya? Kadang-kadang pernah saya masukin letanya. Hah? Iya. Baca. Saya paksain. malah stres ibu ya. Dimot. Iya tuh saya takut ada najisnya. Enggak, dimot. Ditelen. Iya, lek nanti kata Pak Haji, ibu usianya sekarang 50 tahun. 58. Oh, 58. Kirain 58, nanti ibu seperti usia 20 tahun. Karena itu adalah protein yang tinggi, akan memperhalus wajahnya. Oh iya nih masalah ngoles-ngolesin itu muka sama celana dalam. Itu kalau mau tidur 9 kali celana. 99 kali. Pakai celana. Pakai celana boleh, pakai ininya suami boleh. Saya mau ngolesin mata saya biar supaya baca Quran nggak pakai kacamata. Oh iya. Udah punya suami saya aja saya langsung. Mandiri. Saya langsungin gitu. Langsung ke Punya suami saya. suami ya langsung. Iya habis kesel. Saya gitu aja. Iya saya gitu aja udah. Orangnya tenang aja tidur aja orangnya malah tetap tidur. Iya. Iya saya gituin aja saya hitungin ya kan. Ya sembuh. Keplek ini Bu. Iya. Itu apa? Sama ini apa lambung mah saya colekin gitu. Lambung itu nggak ada pikiran, Bu. Iya nggak punya duit ya bayar utang. Udah benar-benar. hibur dengan nenen. Udah lambungnya hilang. Nih, kan mau ke pasar ya saya suruh megang-megang ini dulu. pegang Terus saya dulu. tiup ininya kata Pak Haji kan suruh tiup ya. Iya. Udah Udah, saya dulu. praktekin. Harus Mandi. ilmunya Pak Haji, ilmu cinta kasih, ilmu romantis dulu Ibu. Tapi Sama itu keluarga. yang itu mah semua dikerjain. romantis dulu. Tapi ya justru itunya yang jarang mau. Mau nanti kalau di mod pasti bangun udah. Enggak. Makanya nanti udah kalau masalah ini privat sama Mbak Mita ya. Ini saya mau promosi ini, Ya. Pak. Mau promosi ruko. Hah? Ruko.
Oh mau promosi? Iya. Mau dijual? Iya. Nah, maju. Depan Ibu. Ini begini aja Ke ngomong. depan, biar tahu. Nggak apa-apa, biar ketahuan. Biar tahu. Saya nama. Ya udah di situ aja Ibu ya. Oh, oke di situ. Oke, berdiri Bu. Berdiri. Dicari laki-laki Yang bisa ngaceng. Ruko 400. Lah, Ibu buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni. Mau promosi ruko gitu. Ya, Seluas rukonya 2, depan tol CBC Rawa Bokor. Harganya luas berapa tadi? luasnya 475, tapi belakangnya ada rumah-rumah, ada kontrakan. Depan pintu keluar tol CBC Rawa Bokor. Atas nama Atas nama hubungi Haji Misar. Haji Misar, ya soalnya suami saya Suami. disuruh, iya. Terus harganya harganya 12 miliar. 12 juta per meter. 12 juta per Juta. meter. Berarti Iya. semuanya berapa? Tahu udah. Yang beli nggak usah ngitung. Jadi Ibu harga berapa? Udah segitu per meternya 12 kali 475. Oke, boleh. Terus sama ruko itu, ruko di Jalan Raya Perancis. Kontrakan juga. Kontrakannya 20 pintu. Oh. Mintanya 5M. Nah gitu. Punya adeknya suami saya Haji Misar. Sama yang di Kebon Kalau Nanas. yang berminat hubungi nomor Haji Misar. Ntar ada lagi yang di Kebon Oh, Nanas. lagi ya. 75 pintu, mintanya 15M. Kaya banget. Adek ipar, mintanya 15M, tapi udah tawar 12. Ya. Hubungi Haji Misar juga. Orang suami saya yang disuruh, nomornya 62878 81 33 17 34. Tulangin nomornya 62 08 08 788 133 1734. sekali lagi Hubungi Haji Misar nomor 08 7881 33 1734. sip. Kalau ada yang berminat hubungi Haji Misar, mudah-mudahan pasti. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup sebelum ditutup Mbak Nadia, mungkin kalau ada satu lagi yang sudah jelas ya. Yang bertanya? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk, bisa dipahami, tinggal dipraktekkan supaya bisa terkabul hajat-hajatnya, supaya bisa tegak berdiri lagi usahanya. Maksudnya, iya, tegak berdiri lagi, bisa berjalan normal, semuanya usahanya lancar, rezekinya lebih lancar lagi. Baik, Iya. terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Gantong. Baik, satu lagi sebelum kita tutup untuk sesi yang kali ini, ada yang mau promosi lagi ini grup Vita Ranger, Vita Daddy Ranger, apalah tuh ya? Coba Mbak Vita silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung dengan saya, grup Devita Rangers, yang mana grup di sini ada grup motivasi untuk kita bersama-sama menjalankan ilmu RD ini. Nah, pastinya pasti semuanya pasti kabul. Jadi yang mau bergabung dengan saya di sini di grup Devita Rangers,
silakan hubungi di 081 221 992 116. Pelan-pelan Mbak. Ya, oke, di 081 221 992 116. Ulang lagi Mbak. Di nomor kontak 081 221 992 116. Jadi Bapak dan Ibu nanti di sini boleh juga yang misalkan posisinya jauh juga bisa saya nanti ya membantu untuk diberikan arahan ya kan, yang misalkan dari mana seluruh Indonesia bisa. Kebetulan saya juga alhamdulillah misalkan ada yang dari jauh Papua bisa saya arahkan. Gitu ya, dimanapun berada Bapak dan Ibu bisa kontak saya, bisa saya bantu. Misalkan Bapak posisinya lagi di bandara, nanti bisa hubungin saya. Nanti saya ada juga di sini tim ke itu ya Pak Haji ya, ke bandara juga untuk menjemput gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi nih, satu lagi yang mau promosi, ada lagi. Coba Bapak kameramen digeser, sudah semua? Oh iya. Oke. Silahkan. Terima kasih Mbak Dia. Ya, assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Terima kasih khususnya buat guru besar saya Pak Haji Dwi Suwanto bin Suwondo atas waktunya. Kali ini nama saya Kanti, perkenalkan ibu-ibu bapak semuanya, dan buat tamu seluruh Indonesia, khususnya tamu-tamu RDAY yang khususnya berada di Pulau Jawa, wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin Jawa Tengah dan Kalimantan dan sekitarnya yang butuh bantuan buat berangkat ke RDAY bisa japri di nomor HP saya. Saya mengelola grup yang udah beranggotakan 600 anggota, khususnya buat tamu-tamu RDAY yang mau belajar bersama, dibimbing dengan saya dari awal sampai terkabul, tentunya buat bertemu dan datang ke RDAY untuk privat bersama Pak Haji Dwi Suwanto. Jadi buat tamu-tamu yang ingin bergabung dengan grup saya, monggo silahkan di japri di nomor HP saya 085175447678. Ulangi. 085175447678. Satu kali lagi. 085175447678. Khususnya buat tamu-tamu Gigi Travel yang mau bergabung sama saya, monggo silakan. Yang mungkin belum nggak ada teman buat kemari, buat ke Bogor, belum prepare sama Pak Haji, belum terkabul, boleh berangkat langsung dari Jawa, nanti saya bantu temenin di RDAY Mbak. Nanti saya arahkan buat bertemu dan prepare bersama Pak Haji. Siap. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak Vita juga, Pak Dedi. Terima kasih Mbak dan juga Pak Marco. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari tadi pagi sampai dengan hampir malam ya. Kita sudah banyak banget untuk bicara, bincang-bincang bareng-bareng, belajar bareng gimana caranya kita tuh untuk kobul juga teman-teman yang ada di YouTube bersama juga teman-teman yang ada di Facebook dan juga Instagram.